Hari suci, pekan suci juga dikenal sebagai Tri Hari Suci, adalah periode 3 hari terakhir dalam minggu suci sebelum Paskah dalam tradisi Katolik. Tri Hari Suci sangat penting dalam tradisi Katolik karena mengingat kembali peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus yang merupakan inti iman Kristen. Selama periode ini, umat Katolik merenungkan dan mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Kristus pada hari Paskah, hari raya terpenting dalam kalender gerejawi. Kamis Putih adalah hari yang sangat penting dalam periode Tri Hari Suci bagi umat Katolik. Pada hari ini kita merayakan perjamuan terakhir Yesus Kristus dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Perjamuan terakhir ini menjadi penting karena di dalamnya Yesus memperkenalkan Ekaristi yang merupakan sakramen utama dalam tradisi Katolik. Selama perjamuan terakhir, Yesus juga mencuci kaki para muridnya sebagai tanda penghormatan dan pelayanan. Ini menjadi contoh yang luar biasa bagi umat Katolik dalam hal mengasihi dan melayani sesama, serta menunjukkan pentingnya kerendahan hati dan sikap rendah hati. Kamis Putih adalah hari yang penuh makna bagi umat Katolik, di mana kita merenungkan cinta dan pengorbanan Yesus Kristus, serta diingatkan tentang panggilan kita untuk mengasihi dan melayani sesama. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Dia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Inti khotbahnya adalah pentingnya pengampunan, kerendahan hati, dan kasih sayang dalam hidup umat Kristen, seperti yang dicontohkan oleh Yesus ketika Ia mencuci kaki para muridnya. Umat Kristen diajak untuk mempraktikkan kerendahan hati. Khotbah tersebut juga dapat mengajak umat Kristen untuk merenungkan kembali nilai-nilai keimanan yang telah dicontohkan oleh Yesus. Hal ini penting agar umat Kristen dapat lebih memahami dan memperkuat iman mereka serta menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. sesudah demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditimpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu."
Jadi Bapak bagaimana kesannya setelah mengikuti perayaan Misa Kamis Putih tadi? Yang saya dapatkan ketika mengikuti perayaan ini adalah saya sungguh-sungguh masuk ke dalam situasi di mana perjamuan terakhir saya sungguh merasakan bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan saya, khususnya kehidupan keluarga saya, betul-betul saya rasakan. Karena selama ini kerinduan saya akan kehadiran Tuhan betul-betul ada melalui perayaan Ekaristi, mengenang kembali bagaimana Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid-Nya. Saya merasa sungguh-sungguh bahagia dan senang bagaimana saya bisa mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi ini, karena ini adalah perayaan Ekaristi ini adalah puncak dari semua doa baik doa secara pribadi, doa dalam keluarga, doa dalam kelompok, sehingga saya merasa bahwa malam ini saya merasa bahagia bisa mengikuti perayaan perjamuan terakhir di hari Kamis Putih. Mungkin itu saja kesan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi dalam perayaan Kamis Putih. Itu saja. Terima kasih atas kesannya Bapak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sabtu Suci dianggap sebagai hari peringatan atas kematian Yesus Kristus di kayu salib setelah ia mengalami siksaan dan penderitaan selama beberapa jam pada Jumat Agung. Sabtu Suci adalah waktu yang penting untuk memperkuat iman dan memperbarui hubungan dengan Tuhan. Selama hari ini, umat Kristen diingatkan akan kebesaran dan kasih Allah melalui karya Kristus, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali makna penebusan dosa dan pengampunan dosa. Mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham, sampai di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Semakin tinggilah, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam." Yesaya. Beginilah firman Tuhan, yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Kasihanilah kami, Tuhan kasih. Tuhan, hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang membeli, dan makanlah. Dan sertamu juga, Menurut 1 Matius, dimuliakanlah Tuhan.
Menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan sianglah Injil Tuhan. Orang-orang muda, para pelajar, anak-anak, para suster. Inti khotbahnya adalah berkaitan dengan pentingnya kebangkitan Kristus sebagai dasar iman Kristen. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup dan memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Dan juga umat Kristiani diingatkan akan cinta kasih Kristus yang besar dalam membebaskan manusia dari dosa dan memperoleh keselamatan. Menghebohkan, tetapi sekaligus mendatangkan sukacita yang amat sangat. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan Baik Bapak, selamat malam. Bagaimana kesannya setelah mengikuti perayaan misa tadi? Selamat malam. Kesan saya pada malam hari ini luar biasa, sekalipun mungkin agak terlambat, tapi luar biasa antusias umat dengan kebangkitan Yesus Kristus pada malam hari ini. Semoga semuanya membawa terang, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih atas kesannya Bapak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Minggu Paskah adalah kisah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Menurut Injil, pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit dari kubur dan muncul di hadapan para muridnya. Kebangkitannya menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama dan memberikan pengharapan hidup kekal bagi umat manusia yang percaya padanya. Kisah kebangkitan ini mengajarkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir dengan kematian fisik. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kita dapat memperoleh hidup kekal di surga jika kita percaya padanya dan mengikutinya. Kita diingatkan akan kasih Allah yang besar yang telah membebaskan kita dari dosa dan memberikan pengharapan hidup kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur. Inti khotbahnya adalah menekankan pentingnya percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diingatkan akan kasih Allah yang besar yang telah membebaskan kita dari dosa dan memberikan penghargaan hidup kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan juga menekankan pentingnya hidup yang kudus dan bersatu dengan Kristus dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Serta menekankan pentingnya merayakan kebangkitan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya dalam perayaan liturgi. Kita diingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk merayakan kasih Allah yang besar dan memberikan kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Hidup dan perjuangan wafat dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa Injil. Segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka bisa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada kesan sebagaimana kita umat beriman, kita dituntut untuk mengikuti Trihari Suci. Di sini kesan bahwa kita bisa mengambil bagian dalam prosesi penderitaan Tuhan Yesus, di mana dulu dia hadir. Pada awalnya dia membantahkan sabda Allah, pada akhirnya dia menyerahkan dirinya. Nah, di sini dengan kita mengikuti perayaan, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengambil bagian dalam proses penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, di sini hasilnya bahwa kita akan diperbarui dalam iman, kita akan mendapatkan semacam pencerahan untuk kehidupan kita. Mungkin kita dari kebiasaan kita mungkin malas ke gereja, malas berbuat baik kepada sesama. Dengan kita mengikuti proses ini, kita diubah untuk menjadi baru, dan dengan mengharapkan bahwa di hari yang berikut kita akan berbuat yang lebih baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Demikian.